Happy
kita bacakan Fatihah kepada Syarifah Nur binti Alwi bin Zain Al-Faqih. Allah subhanahu wa ta'ala nas isbi anta syafi wa afi anta al-ma'afi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru sakaman wa la alama ya qafi ya wafi ya hamid ya majid wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita bersabar berkumpul di dalam acara ini. Masing-masing orang-orang mempunyai tempat untuk berkumpul dan merayakan. Kita bersama benteng Muhammad Rasulullah حملت به الأم الأمينة بمن لها
صيحانا بين فجر عبرة شمس الهدى ظهر الحبيب كرما والمصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك
مشافى يا الله واسقنا يا رب غثنا يا الله بها ينحط الإعمى ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب شفا يا الله وحد ذنوبي يا الله ببركة الحبيب شفا يا الله وصلاة الله دوشا يا الله من يعمل حسنا تجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب شفا يا الله أحمد الدورة وأهلي يا الله وصاحب ما شنشا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب شفا يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أدم الصلاة على النبي محمد فظهورها حتما بغير تردد إن الأعمال بين ظهورها وردها إلا الصلاة على النبي محمد. الحمد لله باسط اليدين بالعطايا ومسلم الظاهر والخفايا ودافع الشرور والبلايا ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم الذنوب والخطايا ويصلح لنا ولكم المقاصد والنوايا. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عباد رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام النائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini, pada saat-saat yang mulia ini, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah ditunjukkan kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perkumpulan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suatu penyebab diangkatnya bala di negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hal-hal seperti inilah yang merupakan kunci kesuksesan Islam. Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan diangkatnya bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal-hal seperti inilah yang menyebabkan kita dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah menggambarkan dalam Quran, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran melalui lisan suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghindar, barang siapa yang tidak merespon panggilan-panggilan Allah, barang siapa yang mendengar peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan hukuman kepada dia. Hukuman pertama di dunia dan hukuman yang kedua di alam akhirat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hukuman pertama adalah fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang pertama kali adalah kehidupannya di alam dunia ini akan sempit, kehidupannya di alam dunia ini akan sial, kehidupannya di alam dunia ini selalu mengikuti hawa nafsunya, kehidupannya di alam dunia ini akan jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kembali, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami bangkitkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang tidak merespon panggilan Allah, yang tidak mendengar peringatan-peringatan Allah, Allah akan bangkitkan
dalam keadaan buta, dan Allah pun menegaskan di dalam Al-Quran Al-Karim, di mana hamba-hambanya pun protes kepada Allah, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa kau bangkitkan kami dalam keadaan buta di yaumil qiyamah ini, padahal di dunia kami ini mampu untuk memandang, padahal di dunia ini kami mampu untuk melihat. Ya Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ketika engkau berada di dunia, engkau tidak merespon panggilan-panggilanku, engkau tidak mendengar peringatan-peringatanku, engkau lupakan panggilan-panggilan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari kiamat ini, kata Allah, aku jadikan kalian buta sebagaimana kalian tidak merespon panggilan-panggilan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu merespon panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu mendengar peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu mengikuti ajaran Allah dan ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan kita di tempat ini, lamanya kita duduk di tempat seperti ini, pada saat-saat di mana manusia lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat-saat manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat-saat di mana mereka jauh dari pandangan Allah, jauh dari pandangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk dipilih kepada Allah dengan kesaksiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman lam yuhib, walakin lam yu'tid din illa liman yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia dan seisinya, memberikan kekayaan kepada muslim kepada non muslim, memberikan kesehatan kepada muslim kepada non muslim, memberikan segala hal yang bersifat duniawiyah kepada yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Tetapi Nabi besar Muhammad menegaskan bahwa beliau hanya memberikan tuntunan agama kepada kaum yang dicintai saja, kata Nabi besar Muhammad. Allah hanya memberikan khusus kepada manusia-manusia pilihan yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pilihan kasih sayang Allah selalu tertuju kepada kita semuanya, tertuju pada keluarga kita semuanya, tertuju kepada kampung kita semuanya, tertuju kepada negeri kita semuanya, agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya manusia harus berpikir, terjadinya segala hal yang terjadi di muka bumi ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamanya kita duduk di tempat ini memandang kejadian-kejadian itu merupakan gambaran kecil yang akan terjadi di yaumil qiyamah nanti. Lamanya kita duduk di tempat ini merupakan persiapan kita untuk menghadapkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana salah seorang kafir datang kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW seraya mengatakan kapan akan datangnya yaumul qiyamah, meremehkan akan datangnya yaumul qiyamah, memandang jauh akan datangnya yaumul qiyamah, sehingga tidak ada persiapan bagi orang kafir ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihissalam dan menggambarkan dengan kata-kata sa'ala sa'ilun bi'adabil waqi'il kafiruna laysa lahu dafi' min Allahi dhil ma'arij ta'arujul malaikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah fasbir sabran jamilan. Di yaumil qiyamah nanti manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lamanya selama 50.000 tahun. Persiapan kita di tempat ini untuk persiapan di sana insyaallah. Allah menegaskan fasbir sabran jamila, sabarlah kalian dengan kesabaran yang sempurna. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariban. Orang-orang yang tidak percaya akan keagungan Allah, orang yang tidak mengimani janjinya Allah, mereka melihat dan memandang bahwa hari kiamat itu masih jauh dan masih jauh dan masih jauh. Sedangkan kita kaum muslimin dan muslimat memandang bahwa hari panggilan Allah akan dekat kepada kita, memandang bahwa hari akan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dekat di hadapan kita, dan keadaan kita seperti ini merupakan apa yang kita alami pada saat ini tentunya merupakan persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya akan langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan oleh salah seorang sahabat dan bertanya kepada
Nabi Muhammad SAW, bagaimana keadaan nantinya seseorang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul menggambarkan bahwa salah satu umatnya Nabi Isa ketika berhadapan dengan Allah, begitu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya abdi, wahai hambaku, ingatkah bahwa engkau telah berbuat sesuatu maksiat terhadapku? Begitu besar malunya orang ini dari umatnya Nabi Isa, maka daging yang tumbuh atau daging yang ada di tubuhnya itu berjatuhan begitu malu dan takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru teguran kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya abdi, wahai hambaku, saat ini telah kau ampunkan dosa-dosamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu ketika berhadapan dengan Allah akan menyebabkan seseorang dagingnya akan berjatuhan ke bumi, saking malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya pada malam hari yang mulia ini, pada saat-saat yang mulia ini, pada keadaan kita dipilih menjadi hamba pilihan, pada keadaan kita dipilih untuk menjadi penerus perjuangan lisan Nabi Muhammad SAW, kita mohon kepada Allah agar persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesiapan yang terbaik, diberikan kelembutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan persiapan yang mulia, dan dijadikan kita di belakang umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita dijadikan umatnya Rasulullah, dijadikan pemimpin dari para khalifah dari muka bumi ini sebagai penerusnya Rasulullah SAW. Maka hal-hal yang paling penting yang kita hadapi adalah banyak-banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Rasulullah SAW menegaskan dalam salah satu hadis qudsi, Allah menegaskan, ya Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani wa ghafartu minka ala wali. Wahai anak cucu Adam, jika engkau berdosa, berbuat maksiat, lalu kau datang kepadaku dan meminta kepadaku, aku ampunkan tanpa aku peduli kepada siapapun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun menggambarkan, ya ibna Adam, lau balagat dunubaka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak cucu Adam, ketika kalian berdosa, dosa kalian memenuhi bumi sampai langit, aku tetap mengampunkan dosa kalian selama kalian untuk meminta ampun padaku, dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibna Adam, lau balagat dunubaka ananas samai thumma astaghfartani la tusyrik bi syai'an ghafartu laka bi ghurabil dunya wa bi ghurabil akhirah wa bi ghurabil ardi. Yang dimana Rasul menegaskan bahwa, wahai anak cucu Adam, jika kalian membawa dosa, dosa kalian penuh dari bumi dan langit, dan membawa plus dosa sebesar bumi, aku akan ampunkan dosa-dosa kalian, aku akan mensumbulkan dosa-dosa kalian sebesar bola bumi tersebut, selama kalian tidak menyekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak keluarnya kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aib-aib kita pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kita hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kita sebagai penerus perjuangannya Rasulullah SAW, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimaafkan segala dosa-dosa kita, ditutup segala apa yang terjadi pada diri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membersihkan hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi hati kita dengan cahaya mahabbah kepada Allah dan cahaya mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kejadian-kejadian terjadi di telinga kita dan di pandangan kita merupakan ibrah terbaik dalam kehidupan kita untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jbir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, waj'alna lil hadirin min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wassalatu ala nabi. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا
لعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الاجتماع. Limpahan puji kehadirat Allah yang mengumpulkanku dan kalian di panggung Muhammad Rasulullah, di dalam kemuliaan perkumpulan ahbab Rasulullah, di dalam perkumpulan ahbab Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Maha suci Allah yang menaungi kita yang hadir dengan cahaya Rabbul Alamin. Maka terang benderanglah insyaallah ibu kota negara muslimin terbesar ini dengan perkumpulan kecil dari para pecinta Muhammad Rasulullah. Wahai yang hadir, dari sejak kita keluar dari rumah hingga tempat ini, kita masih melihat saudara-saudara kita yang masih senang dan sangat bergembira, seakan mereka tidak mendengar ada ratusan ribu jeritan di negeri yang dekat, di pulau yang dekat, di mana 70.000 muslimin bahkan lebih dan lebih yang wafat. Mereka tidak memikirkan bagaimana orang-orang itu berlarian dari rumahnya masing-masing memanggil Allah. Ketika teriakan-teriakan bersatu memanggil Allah, ketika jeritan-jeritan menyebut la ilaha illallah, mereka berlarian dari rumahnya masing-masing mencari keselamatan, entah kemana akan pergi, dan telah hilang semua kegembiraan. Wallah, beberapa detik sebelum musibah datang, mereka masih dalam ketenangan dan kegembiraan. Mungkin di antaranya masih terbahak-bahak dan tertawa, mungkin di antaranya yang masih dalam ghaflah, dan juga mungkin di antaranya yang di dalam sujud. Maka telah datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diguncanglah air laut untuk mencakar 70.000 muslimin dari umat Muhammad Rasulullah. Maka sedemikian banyak mereka yang tercabut kesenangan di dalam sanubarinya, yang sedang nikmat dalam tidurnya hilang kantuknya, yang sebelumnya tenang di rumahnya harus duduk di kemah-kemah pengungsi menanti makanan, antri mengemis, antri menunggu bantuan, antri menunggu uluran tangan dari orang-orang muslimin dari tempat yang lain. Padahal beberapa saat sebelumnya mereka di dalam ketenangan. Demikianlah Allah yang maha menguasai alam dan maha berbuat dengan kehendaknya, yang menamakan dirinya Al-Hakam, yang maha menghakimi, yang maha menentukan segala permasalahan, yang maha menentukan segala kejadian. Allah yang menamakan dirinya Adil, Maha Adil, Maha Adil dari semua hambanya yang adil, dan tiada keadilan di alam terkecuali di bawah keadilan Rabbul Alamin. Ketika kita melihat dari zahir sedemikian banyak dan puluhan ribu dari muslimin itu yang wafat, mereka malam hari ini sedang tenggelam di dalam kenikmatan. Mungkin beberapa hari yang lalu mereka masih dalam permasalahan ketika mereka masih hidup, mungkin masih harus bermasalah dengan dosa-dosanya, tetapi ketika ketentuan Allah bangkit dengan bentuk kekerasan, padahal di dalamnya terdapat kelembutan, dan di belakangnya hikmah samudera kasih sayang ilahi. Ketika mereka menjerit-jerit menahan nafas ketika air menggulung mereka, beberapa kejap kemudian mereka di dalam kelembutan Allah. Bila satu dari mereka itu dihidupkan dan disuruh berdiri di tempat ini, mereka akan mengatakan, kami akan kembali wafat karena kami telah menemukan kelembutan Allah. Tinggallah mereka
mereka yang hidup yang ditinggal, hilanglah harta mereka, hilanglah orang-orang yang mereka cintai, dan Allah telah menyiapkan penggantian bagi mereka. Sanubariku dan sanubari kalian tidak tega terhadap mereka. Bagaimana dengan Allah yang maha berkasih sayang kepada hambanya? Bagaimana Allah yang mendengar namanya dipanggil di saat kesulitan dan dia menyebut namanya Allah? Akan tetapi manusia masih belum mau memahami bahwa Allah memberikan peringatan, bahwa Allah memberikan teguran, dan teguran ini sebenarnya terbesar kepada penduduk Jakarta sebagai ibu kota negara muslimin di muka bumi. Teguran ini bagaikan seruan adzan untuk kembali kepada Allah. Teguran ini bagaikan satu cambuk yang sudah diperlihatkan siap untuk dihantamkan, akan tetapi mereka masih tenggelam di dalam kegembiraan, tenggelam dan terus di dalam kesenangan, terus meniup trompet-trompet syaitannya yang beberapa menit lagi mereka akan meniupnya, dan tenggelamlah mereka dengan kegembiraan. Dan ketahuilah, hal seperti ini telah berulang-ulang dari tahun ke tahun. Tahun yang lalu mereka yang bergembira, beberapa hari kemudian Allah datangkan banjir menenggelamkan sebagian besar dari Jakarta, menenggelamkan sebagian besar dari Pulau Jawa. Demikianlah balasan dari Allah, dan mereka menantangnya lagi tahun ini. Waliyadu billah, Allahumma kfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Rabbi fuqara al-muslimin, yang akan menjadi sasaran pertama orang-orang yang fakir dari kaum muslimin, dari umat Nabi Muhammad. Rabbi, walaupun mereka di dalam kebatilan, Rabbi, apa yang akan kami perbuat terhadap orang-orang yang tenggelam dari saudara-saudara kami di dalam kemaksiatan, selain mengharap dari pintu kelembutan-Mu ya Allah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang berdoa kepadamu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kebatilan. Mereka tidak mengetahui itu adalah kehinaan. Mereka tidak mengetahui bahwa itu menjadi sebab jeritan orang tua mereka dan nenek moyang mereka di alam kubur. Mereka tidak tahu perbuatan itu mengguncang kemurkaan dan membuka pintu musibah. Rabbi, kalau mereka melihat gejolak neraka Jahannam, wallah, mereka akan berkumpul di majlis Rasulullah. Mereka akan berdatangan untuk bersalawat kepada Muhammad. Rabbi, apabila mereka melihat bagaimana api yang gelap dan hitam yang telah dipanaskan oleh Allah selama 1000 tahun, bila mereka melihatnya, tiada satu pun yang akan meniup trompet di malam hari ini, wallah. Akan tetapi mereka tenggelam di dalam kealpaan dan kelupaan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui, ya Rabb. Tunjuki saudara-saudara kami, teman-teman kami yang masih tenggelam. Rabbi, kalau mereka mengetahui gelapnya alam kubur, kalau mereka mengetahui himpitan tanah di dalam kubur, kalau mereka mengetahui buruknya malaikat Israel bagi ahlul maasiyah, kalau mereka mengetahui bahwa gelapnya kubur bagi mereka-mereka yang terbahak-bahak banyak di muka bumi, wallahi thumma wallah, mereka akan berlinang air mata untuk bertobat. Ya Rabb, mereka tidak mengetahui sebagaimana Engkau buat, sebagaimana mereka bergembira. Allahumma kama farihu bid dunya wafrahum bil akhirah wafrahum bil akhirah wafrahum billah, sebagaimana mereka bergembira di dalam kemaksiatan. Rabbi, limpahkan hidayah agar mereka gembira di dalam kemuliaan, gembira di dalam majlis-majlis zikir, gembira di dalam majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi.
penyesalan yang akan datang ketika mereka wafat, dan mereka akan wafat, dan kami akan wafat, dan akan terlihatlah betapa jauhnya perpisahan. Walaupun kita selama hidup dekat, walaupun selama hidup serumah, walaupun selama hidup satu kamar, walaupun selama hidup satu kendaraan, walaupun selama hidup satu piring, wallahi thumma wallah, Allah akan memisahkan mereka setelah mereka wafat, berpisah masing-masing dengan kelompoknya. Kelompok Allah bersama Muhammad Rasulullah, kelompok para tamu Allah bersama para sahabat Rasul, bersama awliyaun salihin, dan temannya bersama orang-orang yang zalim. Wallahi thumma wallah, bila mereka memahami semua persaudaraan akan terpisah, semua persahabatan akan terpecah, semua kekeluargaan akan berpisah, dengan kehendak Allah kita bisa melihat bagaimana orang yang selalu gembira itu ketika telah ditimpa musibah, mereka berlarian menjerit-jerit memanggil la ilaha illallah, putus asa dan bingung kemana harus berlari. Bayangkan kalau jumlah mereka itu bukan masing-masing sendiri-sendiri berhadapan di dalam kuburnya. Setelah ia ditinggal oleh orang yang mengantar, ia akan didudukkan oleh Munkar dan Nakir, dan ditanyalah, man rabbuka, bagaimana syahadatmu, bagaimana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kau ucapkan, bagaimana dengan syahadatmu di setiap siang dan malammu, bagaimana kabar amanahmu dari la ilaha illallah, bagaimana kabar tauhidmu, bagaimana kabar lidahmu dengan la ilaha illallah, bagaimana kabar sanubarimu dengan la ilaha illallah, bagaimana kabar salatmu, bagaimana kabar sujudmu. Dan pertanyaan tidak berhenti, pertanyaan yang tidak terjawab akan dijawab dengan cambukan. Demikianlah keadaan mereka yang di alam kubur. Di dalam salah satu riwayat, ketika seseorang telah dipastikan harus mendapat 100 kali cambukan di dalam kubur, ia berkata, aku dulu berbuat baik ini dan itu dan ini dan itu, maka hukumannya dikurangi dan dikurangi sampai 1 kali cambukan saja. Maka ia dicambuk, maka keluarlah api dari kuburnya, dan lolongannya didengar oleh seluruh makhluk di barat dan timur terkecuali jin dan manusia. Satu jeritan, satu lolongan. Bagaimana dengan orang yang terus bermaksiat dan malam hari ini masih jeritan dan lolongan itu masih terus menjerit? Wallahi yang hadir, wahai yang mendengar, kalau telinga kita dibuka untuk mendengar, kita akan mendengar jeritan teman kita yang telah wafat. Kita akan mendengar sahabat kita yang mungkin menjerit di alam kubur, mungkin memanggil namamu, mungkin memanggil nama orang tuanya atau nama anak-anaknya. Ya fulan, ya fulan. Engkau lihat orang yang di dalam musibah di Aceh, mereka memanggil nama-nama orang yang mereka harapkan bisa menolong, menyebut nama la ilaha illallah, atau ya fulan selamatkan, ya fulan selamatkan. Demikian orang-orang yang di penjara, mereka akan memanggil orang-orang yang ia kenal. Demikian orang yang di dalam kubur, ketika mereka disiksa oleh para malaikat, mereka akan menjerit memanggil nama temannya, terutama teman-temannya yang baik, agar mendoakan mereka, agar mendoakan mereka, agar mengingat mereka atau memaafkan kesalahan mereka. Wallahi thumma wallah, aku dan kalian dan mereka yang di dalam ghaflah yang masih hidup akan kembali ke alam kubur. Dan di saat itu pula siapa yang akan kau panggil? Kita bisa melihat orang yang berputus asa memanggil la ilaha illallah. Apakah keadaan berubah? Keadaan masih belum berubah, karena tauhid keluar dari lidah, bukan dari sanubari. Karena tauhid harus dibayar dulu dengan beribu maksiat, waliyadu billah. Maka ucapan la ilaha illallah di alam kubur ketika manusia disiksa mungkin akan terlambat pertolongan dari Allah, karena ia terlambat dan melupakan Allah di muka bumi. Wahai yang hadir, kasihanilah mereka yang masih dalam kemaksiatan, dan kita mendoakan semua saudara-saudara kita yang telah wafat, di Aceh. Rabbi, kumpulkan dan sempurnakan pahala mereka bersama para syuhada, susulkan arwah mereka bersama ahlul badr
dan ahlul wahid, susulkan dan semua juga orang yang masih belum wafat, yang masih hidup dari keluarga mereka, ampuni dosa mereka ya Rabb. Gantikan rumah mereka dengan rumah yang mulia di surga-Mu, gantikan harta mereka dengan kelembutan-Mu, gantikan semua yang hilang dari mereka dengan keridhaan-Mu ya Rabb. Dan kami berdoa untuk seluruh penduduk di kota ini ya Rabb, jangan Kau lihat maksiat mereka. Apabila Kau lihat maksiat kami semua di kota ini, maka musibah ini akan datang pada kami juga. Waliyadzubillah. Wallahi, kalau kita hitung berapa besarnya maksiat orang di Aceh bila dibandingkan maksiat penduduk Jakarta, waliyadzubillah, di malam ini berpuluh-ribu yang berdesakan di panggung-panggung setan, melihat acara-acara dangdut, melihat maksiat, dan malaikat terus mencatat, dan Rabbul Alamin terus melihat, dan keluarga mereka yang dikubur menjerit, dan orang tua mereka yang dikubur menjerit, dan teman-teman kenalan mereka menjerit, memanggil agar mereka tidak berkumpul bersama ahlul batil, berkumpul dengan ahlul dzunub. Wahai yang hadir, berkumpulan ini bukan satu dua orang, berpuluh-ribu di saat sekarang ini, beratus ribu dari 20 juta penduduk Jakarta, di mana yang mengingat Allah, di mana yang mengharapkan Allah, di mana yang merindukan Allah. Di saat detik ini, detik-detik pertama untuk masuk di tahun 2005, adakah yang mengharapkan Allah? Adakah yang menangis merindukan Allah? Adakah yang menyesali dosa-dosanya selama setahun? Dari setiap nafasnya, dari setiap detak jantungnya, dari setiap langkah yang ia injakkan dalam maksiat. Wahai yang hadir, tiada orang yang mengingat Allah di saat-saat seperti sekarang. Masing-masing sibuk dengan perkumpulannya. Maha suci Engkau yang mengumpulkan kami di dalam majlis Rasulullah, di dalam keridhaan Allah, di dalam pengampunan Allah, di dalam cahaya Rabbul Alamin, di dalam cahaya keridhaan. Maka ampuni seluruh orang tua kami ya Rabb, dosa-dosa mereka ya Rabb, mereka yang telah wafat, muliakan mereka semulia-mulianya di alam kubur, karena Engkau telah memilih anaknya sebagai tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi, ampuni juga mereka yang masih hidup, dan jangan mereka wafat terkecuali telah Engkau tuliskan sebagai tamu kelembutan-Mu, tamu kasih sayang-Mu, tamu keridhaan-Mu ya Rabb. Pandanglah kepada kami semua yang hadir, jadikan detik-detik ini sebagai detik dari awal kemuliaan ya Rabb. Di tahun ini penutup dari semua kesalahan, dan tidak kami lewati tahun ini terkecuali telah Engkau ampuni dan hapuskan dosa-dosa kami, sebagaimana kabar yang telah kami dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah berkumpul orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan menyebut nama Allah di majlis-majlis zikir, illa kecuali para malaikat berkata kepada mereka, Humu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum bil hasanat. Bangkitlah kalian, dan telah Allah gantikan seluruh kesalahan kalian dengan pahala. Jadikan kami di antara mereka ya Rabb. Kalau bukan kami dari yang di antara mereka yang Kau gantikan dosanya dengan pahala, lantas siapa yang akan Kau berikan di malam hari ini ya Allah? Kalau bukan ke majlis ini Engkau limpahkan anugerah kelembutan-Mu, ke tempat yang mana Engkau limpahkan anugerah malam hari ini ya Allah? Di kota ini akan Kau limpahkan ke pasar-pasar, akan Kau limpahkan ke perkumpulan ahlul batil, limpahkan kepada para tamu Sayyidina Muhammad. Rabbi, kami mengingat semua teman-teman kami yang di dalam keghaflahan, semua yang kami lihat saat tadi dan akan kami lihat, setiap wajah-wajah yang di dalam ghaflah, wajah yang membayangkan pintu kemurkaan ilahi, wajah yang membayangkan
terbukanya pintu musibah. Ya Rabbi, tutup musibahmu. Jangan kau jadikan musim penghujan sebagai musibah. Jangan kau jadikan alam ini sebagai musibah. Tutup ya Rabbi perut bumimu yang telah bergolak untuk umat Nabi Muhammad. Padamkan dengan kemuliaan Muhammad Rasulullah. Padamkan dengan kelembutan Muhammad Rasulullah. Padamkan dengan hadis Muhammad Rasulullah. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku kuberikan pada mereka yang berdosa besar dari umatku. Rasul yang telah menjanjikan ini ya Rabb, dan dia wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berbicara terkecuali wahyu darimu. Ini yang kau kabarkan dan ini yang kami dengar. Maka kami semua yang berdosa besar inilah yang berhak terhadap syafaat Nabi Muhammad. Rabbi, jangan kecewakan para tamu Rasulullah. Telah berpuluh ribu orang yang sedang menangis di malam hari ini. Saudara kita yang gembira lupa, di sana saudaranya sedang menangis. Di sana saudaranya sedang mencari sesuap nasi. Di sana saudaranya sedang memikirkan anaknya yang hilang, keluarganya yang hilang, sedang kebingungan mencari jalan keluar. Mungkin di antara mereka tersesat, masih belum menemukan jalan. Mungkin di antaranya yang lapar, mungkin di antaranya yang haus, dan yang jelas kesedihan menimpa mereka. Bagaimana kita bisa tenang makan dan minum? Bagaimana kita bisa bergembira dan tertawa sedangkan saudara kita di sana? Dan perbuatan ini, senangnya kita, tertawanya kita di malam hari ini merupakan satu tanda bahwa di situ terbuka pintu kemurkaan ilahi. Ya Rabb, kami berdoa di awal tahun ini ya Rabb, agar kau tuliskan kami selamanya untuk bersama keridhaan-Mu ya Rabb. Berikan kami khusyuk di dalam sujud. Kenalkan kami kemuliaan khusyuk di dalam ruku. Kenalkan kami mencintai sunnah Nabi Muhammad. Kenalkan kami memperbanyak wudu, memperbanyak salat duha, memperbanyak taubat. Rabbi, beri kami taufik. Ya Rabbi, ya Rabb, di awal tahun ini kami berdoa memanggil nama-Mu, dan jangan kau kecewakan para tamu Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis qudsi yang telah sering kami dengar. Tidaklah seseorang berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala dan mereka bersatu dan terburu-buru karena Allah, dan mereka saling menyayangi karena Allah, illa wajabat alaihim wa illa wajabat mahabbati, kecuali telah Allah wajibkan bagi mereka mahabbahku, telah wajibkan bagi mereka mahabbahku. Demikian Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan. Maka ya Allah, kami mengangkat kedua tangan kami untuk saudara-saudara kami yang di Aceh yang telah wafat. Muliakan mereka dan tambahkan kemuliaan. Yang belum wafat, percepat pertolongan atas mereka, dan juga kepada kami semua ya Rabb, dan para sahabat kami yang di dalam keghaflahan, dan semua yang telah wafat dari saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
kepada kami ya Rabb. Cukupkan ya Rabb. Jangan kau utus lautmu untuk menenggelamkan Jakarta, menenggelamkan hamba-hamba yang berdosa. Ya Rabbi ya Rabb, mungkin mereka bergembira dengan selamatnya kita dari musibah, tetapi akan menunggu kami musibah di alam kubur. Ya Rabb, ya Rabb, jangan biarkan kami lupa terhadap musibah. Dan barangkali ini semua merupakan peringatan, dan pada saat mereka gembira selamat dari musibah, ketika mereka wafat, mereka telah dinanti di jurang kemurkaan. Rabbi Rabbi, selamatkan kami, Allahumma amin. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادرين فيه. Telah kuwajibkan mahabbahku atas orang-orang yang berkumpul karena aku dan saling mencintai karena aku. Telah engkau wajibkan bagi kami mahabbahmu ya Rabb, dan tidaklah kami dalam perkumpulan ini mempunyai harapan selain pengampunanmu. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعمة من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. الله بعثنا عليه فما يساوي القول منا ويقول ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. فإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا، متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى بنا جد دعوانا. أنت لنا يا دفرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين من أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانشر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح الأقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما هر قدره السماء وصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الفاتحة. ورسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والفرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان
Kita ingatkan lagi kepada semua hadirin para pemuda sekalian, jangan berbuat frontal terhadap saudara-saudara kita yang dalam ghaflah. Itu bukan akhlak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Awas. Nggak usah dijaga PRT. Di sini. Jangan dorong. Siapa? Nggak usah. Udah. Susah ya? Nggak dibilangin? Enggak, jangan dijaga. Mundur.